Selamat malam, Bapak Ibu dan teman-teman semua. Apa kabar semuanya? Yang di sini apa kabar semuanya? Puji Tuhan. Yang di rumah apa kabar? Halo, halo, halo semua. Ya, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, pada malam hari ini kita akan merayakan Ekaristi bersama Romo Antonius atau Romo Aan. Sebelumnya, mari kita persiapkan hati kita untuk mengikuti perayaan Ekaristi ini dengan menyanyikan lagu pembuka dengan gembira. Dengan gembira bersama melangkah, kita semua menghadap Tuhan, bertepuk tangan nyanyi sukaria, sebab besar kasih setianya. Angkatlah hati jiwa, mohon rahmat berlimpah, agar kita pun pantas berkenan kepadanya. Satukan kami umat-Mu ya Tuhan, dalam Kristus jadi satu warga, hingga kami sehati dan sejiwa memuliakan nama-Mu Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Dan bersama rohmu. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, rekan-rekan muda dan adik-adik, selamat malam semuanya. Selamat malam. Apa kabar? Luar biasa. Kita berjumpa kembali, kita ini masih di dalam kalender liturgi Oktav Paskah pada hari Rabu. Nanti kita bersama-sama akan diajak untuk merenungkan. Pertanyaannya, ada apa dengan Emmaus? Karena melalui perjalanan ke Emmaus inilah dua murid Yesus mengalami penampakan Tuhan Yesus. Nanti kita akan belajar dari perjalanan kedua orang yang ke Emmaus ini. Mari kita bawa seluruh doa-doa kita mohon penyertaan Tuhan dalam proses pemulihan untuk Bapak Hendrikus Willy Nawawi, Papa dari Dr. Yani. Mohon penyertaan Tuhan bagi Pak Sutri yang sangat merindukan keturunan, yang saat ini sedang menjalani proses pengobatan. Kita juga berdoa untuk kedamaian abadi bagi saudara-saudari kita yang sudah dipanggil oleh Tuhan. Bapak Dedi A. Effendi, Bapak Hantiong Anita Teresia Lestari, Seviana Klaranita Indra, Ibu Rita Subandi, Ibu Lina, Bapak Robertus Fredianto, Yosef Kristanto, atau Tan Liong Lip, Papa dari Pak Nandi, Ibu Erna Ranggi Roseli Damanik, Mama dari Ibu Evri, dan Bapak Jabestin Damanik, Om dari Ibu Evri, Ibu Marieta Regina Kartini, Ibunda dari Bapak Sony Wijaya. Dan untuk intensi-intensi kita masing-masing, marilah kita siapkan hati kita menyadari akan segala kelemahan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita.
Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, Kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, syukur atas rahmat anugerah-Mu. Malam hari ini Engkau kumpulkan kami untuk mendengarkan firman-Mu, belajar dari para murid yang dalam perjalanan ke Emmaus menyadari akan rahmat anugerah penyertaan-Mu, dan ini menjadi iman kami, akan kepercayaan kami bahwa Engkau bangkit dan selalu menyertai dalam perjalanan hidup kami masing-masing. Ini semua kami sampaikan dengan perantaraan Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Kita dengarkan pewartaan sabda. Bacaan pertama. Pembacaan diambil dari Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai dengan 10. Pada suatu hari menjelang waktu sembayang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dan mengharapkan akan mendapatkan sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Demikianlah sabda Tuhan.
Bapak Ibu semua, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau menjagaku, besertaku selamanya. Firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung yang bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Dia tidak mereka lihat. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan oleh para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam."
Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya, memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kita renungkan sabda Tuhan dalam hati kita sejenak. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, rekan-rekan muda, adik-adik baik yang hadir di tempat ini dan juga yang melalui streaming atau Zoom pada malam hari ini. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Selamat Natal untuk selamat Natal. Selamat Paskah untuk semuanya ya. Kita ini masih dalam oktav Paskah. Bacaan hari ini penampakan Yesus yang kedua ya ini ya. Yang pertama dengan wanita-wanita yang pagi-pagi ke kubur. Lalu ini yang kedua dengan dua murid yang pulang kampung. Ceritanya sangat detil dan tentunya sangat jelas sekali apa yang mau disampaikan oleh Yesus melalui pengalaman dua orang yang pulang ke kampung halamannya ini. Tentunya dua orang ini kenapa sih mereka lalu pulang ke Emmaus? Ada apa? Maka tadi kan saya mengatakan di awal-awal, ada apa dengan Emmaus? Dua orang ini pulang kenapa? Karena apa? Kira-kira apa? Kecewa. Apa yang membuat kecewa? Tidak sesuai harapan. Harapannya apa? Yesus membebaskan Israel. Padahal disebutkan kan tadi di sini, padahal dia ini yang diharapkan membebaskan bangsa Israel, tapi ternyata imam-imam kepala mereka malah menangkap, menyalibkan, membuat mereka kecewa. Tapi dalam perjalanan kekecewaan makanya ketika mereka kecewa itu udah pasti apa ya? Kalau orang kecewa itu kan sehingga seringkali yang dominan apa? Perasaan ya. Lebih banyak perasaannya. Biasanya entah itu mangkel apa sih? Marah, jengkel gitu ya, kesel gitu, sedih juga gitu. Pokoknya perasaannya macam-macam. Sehingga itu yang membuat mereka tidak menyadari dalam perjalanan itu disertai oleh Yesus. Mereka nggak ngerti, bahkan mengatakan apakah kamu satu-satunya orang asing. Ketika Yesus bertanya, apa sih yang kamu percakapkan? Apakah ini kamu satu-satunya orang asing yang tidak tahu apa yang terjadi akhir-akhir ini? Dan diceritakan itu semuanya. Baru mereka menyadari ketika mereka ngajak Yesus untuk udahlah sini aja udah malam. Di situ Yesus lalu mengajar, memberikan pemahaman mengenai kitab suci, lalu
melakukan yang selama ini dilakukan bersama para murid, baru mereka menyadari, oh itu Tuhan, oh itu Yesus, benar. Apa yang sebelumnya sudah diwartakan oleh wanita-wanita itu yang pagi-pagi buta datang dan menemukan makamnya kosong. Nah ini mau mengajak kita, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, juga kita kontekstualkan dalam pengalaman hidup kita masing-masing. Seringkali ketika kita juga dalam perjalanan hidup kita ini, kita punya suatu harapan, aku maunya ini, itu, dan sebagainya. Lalu kita merasakan bahwa kok Tuhan enggak sesuai dengan apa yang aku harapkan ya. Nah seringkali ya itu tadi, sehingga kita enggak menyadari Tuhan hadir, Tuhan menyertai kita, mengikuti perjalanan kita, enggak menyadari. Karena tertutup oleh, dikatakan di sini, sesuatu menutup mata mereka. Mata di sini ya tidak hanya mata secara fisik, tapi mata batin, mata hati. Karena lebih banyak yaitu kita merasakan perasaan-perasaan kita itu tadi yang kecewa, yang tentunya pasti marah gitu, sehingga ya ini bisa dilihat aja dalam keseharian kita. Ketika misalnya kita marah sama pasangan kita, pasti kan selalu pokoknya mau apapun yang dilakukan udah pokoknya ditolak, nggak mau, enggak. Karena apa? Kita udah diliputin perasaan kita yang marah, perasaan kita yang karena udah nggak sesuai dengan apa yang aku harapkan. Meskipun mungkin pasangan kita, anak kita udah minta maaf, udah ini, udah. Karena udah yang menguasai kita itu emosinya, kemarahan kita itu, kekecewaan kita itu. Coba kalau kita pada saat situasi yang mengalami, kita lagi marah, kita ini diam, hening gitu. Maka secara rohani ini menjadi semacam spirit Emmaus itu. Dan kalau saudara-saudari pernah di paroki kita kan ada retret pembebasan ya. Nah ada sesi tentang Emmaus ini. Perjalanan Emmaus diundi kita. Supaya nanti berdua-dua. Untuk apa? Untuk saling sharing. Sharing pengalaman, seperti dua orang ini kan mereka bercakap-cakap itu enggak hanya sekedar cerita aja, tapi itu ada sharing pengalaman. Mereka berdua ini sama-sama kecewa, mengungkapkan perasaannya. Supaya apa? Ya disitulah supaya saling meneguhkan ketika sama-sama mengalami kekecewaan, mengalami down, itu ada temennya. Maka berdua ini menjadi spirit atau menjadi semacam ya semangat gitu ya. Dan ini sekarang bahkan di Keuskupan Agung Jakarta pun juga ada di bawah kerasulan Komisi Kitab Suci, Emmaus Journey ya, Pak Nandi ya. Nanti di paroki kita juga akan ada itu kelompok itu gitu. Untuk itu, semangat itu supaya apa? Ya nanti kalau dalam Emmaus Journey itu membaca kitab suci, lalu tidak untuk ditafsirkan, tapi apa kitab suci ini bicara apa sih untuk saya, lalu disaringkan bersama, bukan untuk didebat, tapi disaringkan supaya ya ini pengalaman saya punya pengalaman atas sabda Tuhan hari ini, untuk saya seperti ini, yang satu untuk saya seperti ini, jadi saling memperkaya. Perjalanan Emmaus itu makanya tidak hanya berdua, ada Tuhan di sana yang harus kita sadari. Tuhan hadir menyertai perjalanan kita. Entah itu kita lagi jengkel, entah itu kita lagi marah, lagi kecewa, Tuhan ada. Menemani kita, berjalan bersama kita, hanya karena kita tertutup oleh pengalaman yang tadi itu ya, gak enak rasa perasaan kita itu, sehingga kita gak menyadari Tuhan itu menyertai perjalanan kita. Karena yang kita lebih fokus pada apa? Mungkin aduh keluargaku ada masalah ini, hanya itu terus yang ini. Lupa bahwa Tuhan itu ada yang menyertai kita. Kalau kita udah artinya oh ini di luar kemampuan kita, ada Tuhan. Ada Tuhan yang mendampingi, yang menyertai perjalanan kita ini, yang mungkin perjalanan kita ya pasti perjalanan Emmaus kita ini
mengalami kadang hambatan, mungkin kita udah terseok-seok, aku mungkin nggak bisa, nggak kuat. Ingat ada Tuhan. Tuhan yang hadir, yang menyertai kita, yang bertanya kepada kita, ini apa sih yang kamu percakapkan? Tuhan mau dengar, Tuhan mau mendengarkan. Apapun yang kiranya dikeluhkan seperti yang dua orang ini, akhirnya kan dia menyampaikan, apakah kamu memang satu-satunya nggak ngerti ya? Yang saya harapkan seperti ini, tapi kenyataannya membuat kecewa. Ya sudah, aku pulang saja. Tapi ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia. Saat itu langsung Yesus lenyap dari tengah-tengah mereka. Lalu mereka baru menyadari, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia bicara dengan kita di tengah jalan dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita. Lalu mereka menyadari, baru bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, mari semoga perjalanan Emmaus ini juga perjalanan kita. Kita diingatkan, kita disadarkan bahwa Tuhan Yesus tidak meninggalkan. Tuhan selalu ada untuk kita, menyertai perjalanan Emmaus kita masing-masing, keluarga-keluarga kita. Dan inilah makna kebangkitan bagi kita semua melalui perjalanan ke Emmaus. Amin. Marilah kita menegaskan kembali iman kepercayaan kita dengan mendoakan syahadat yang singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada ketika bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, hidup dan yang mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudari-saudara yang terkasih, cinta kasih Allah kepada manusia nyata dalam diri Yesus. Berkat Dia, kita diperkenankan menghadap Bapa dan berdoa. Bagi para pemimpin gereja, paus, para uskup, dan para imam, Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas para pemimpin gereja yang telah Kau berikan untuk mendampingi dan menggembalakan umat-Mu. Sudilah Engkau memberkati mereka dalam semua karya pelayanan mereka. Jadikan mereka garam dan terang, sehingga senantiasa membawa damai sejahtera dalam kehidupan gereja. Dan berilah kesehatan kepada mereka semuanya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin bangsa dan negara, ya Bapa, berkatilah para pemimpin bangsa dan negara kami, agar mereka mampu melaksanakan tugas mereka dengan penuh tanggung jawab. Karuniakanlah rahmat kebijaksanaan-Mu, sehingga mereka dapat memimpin dengan bijaksana. Dampingilah mereka dalam tugas dan kepemimpinan mereka, sehingga terciptalah kedamaian dan kesejahteraan bagi bangsa dan negara kami. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang menderita sakit dan COVID-19, ya Bapa, dalam saat-saat yang mengkhawatirkan ini, dengan adanya wabah virus corona yang mengancam kesehatan dan keberadaan semua orang, dengan rendah hati dan penuh keyakinan, kami memohon perlindungan-Mu bagi kami semua, dan juga kesembuhan bagi mereka yang menderita sakit dan terkena wabah ini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk pembangunan gereja Ibu Teresa, ya Bapa yang baik, berilah kami semangat dan ketulusan hati untuk selalu membangun persaudaraan sejati dengan mau berbagi dan terlibat membantu kesulitan sesama. Itulah kehendak-Mu yang harus kami perbuat
dalam hidup menggereja dan merakyat di bumi Cikarang. Selain itu ya Bapa, dengarkanlah jeritan hati umat-Mu yang menginginkan gedung gereja, sehingga kami dapat memuji dan memuliakan Engkau di tempat yang lebih layak. Ya Bapa yang baik, semoga Bupati dan pejabat pemerintah di Kabupaten Bekasi dapat menjadi saluran berkat-Mu untuk mewujudkan harapan kami dalam memiliki gedung gereja. Tuhan, bukakanlah jalan bagi umat-Mu ini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kami semua yang hadir di sini, ya Bapa, berkatilah kami semua yang hadir di sini, agar kami selalu diteguhkan dalam iman kami sebagai anak-anak Allah yang Engkau pilih. Semoga kami semakin berani menjadi saksi cinta kasih-Mu dengan memperhatikan dan mencintai sesama kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mohon penyertaan Tuhan dalam proses pemulihan untuk Bapak Hendrikus Willy Nawawi, untuk Pak Sutri yang sangat merindukan keturunan yang saat ini sedang menjalani proses pengobatan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mohon kedamaian abadi bagi arwah Bapak Dedi A. Effendi, Bapak Han Tiong, Anita Teresia Lestari, Seviana, Klaranita Indra, Ibu Rita Subandi, Ibu Lina, Bapak Robertus Fred Dianto, Bapak Yosep Kristanto atau Tan Tiong Lip, Ibu Erna Ranggi Roseli Damanik, Bapak Jabestin Damanik, dan Ibu Marieta Regina Kartini. Semoga Engkau anugerahkan mereka semua kedamaian abadi bersama Allah Bapa di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur atas tanda-tanda cinta kasih-Mu yang telah kami terima. Kami mohon janganlah meninggalkan kami, tetapi siapkanlah kami untuk kebahagiaan dalam Kristus Yesus, Tuhan dan pengantara kami. Kita siapkan persembahan kita. Mari Bapak Ibu kita siapkan sedikit persembahan kita. Bisa melalui nomor rekening yang tertera di layar monitor. Allah Bapa, sungguh besar kasih-Mu, Engkau selalu hadir dalam setiap langkahku. Sungguh indah ku menjadi anak-Mu, hidup dalam kasih-Mu, kasih yang tak ternilai. Tak sanggup aku membalas kasih-Mu, hanya ini Bapa yang ku bisa. Bapa, terimalah persembahan hatiku, nyanyian pujian kepadamu. Ini diriku, jadikanlah alat-Mu. Terimalah Bapa persembahan hati. Allah Bapa, sungguh besar kasih-Mu, Engkau selalu hadir dalam setiap langkahku. Sungguh indah ku menjadi anak-Mu, hidup dalam kasih-Mu, kasih yang tak ternilai. Tak sanggup aku membalas kasih-Mu, hanya ini Bapa yang ku bisa. Bapa, terimalah
persembahan hatiku, nyanyian pujian kepadamu. Ini diriku, jadikanlah alatmu, terimalah Bapa persembahan hati. Terimalah Bapa persembahan hati. Terimalah Bapa persembahan hati. Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahan kita berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang penuh kasih, terimalah persembahan kami ini bersama roti dan anggur yang kami hunjukkan kepadamu, agar Engkau satukan menjadi korban persembahan hidup kami kepadamu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. sudahlah arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, kami memuji Dikau setiap waktu Tuhan. Teristimewa pada masa ini, kami memuji Dikau dengan lebih meriah sebab Kristus Paskah kami sudah dikurbankan. Sebab dialah anak domba sejati yang menghapus dosa dunia. Dengan wafat dia menghancurkan kematian, dan dengan bangkit dia memulihkan kehidupan. Maka dari itu, dalam sukacita Paskah yang berlimpah seluruh dunia di atas bumi bersorak-sorai, demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengumandangkan madah kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, Kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala,
Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu, dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Ignatius Kardinal serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal, dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Bapak Dedi A. Effendi, Hantiong, Anita Teresia Lestari, Seviana, Klaranita Indra, Rita Subandi, Lina, Robertus Fredianto, Yosep Kristanto, Erna Ranggi Roseli Damanik, Jabestin Damanik, Mariata Regina Kartini. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami juga berdoa untuk proses pemulihan Bapak Hendrikus Willy Nawawi, penyertaan bagi Pak Sutri yang sangat merindukan keturunan yang sedang menjalani proses pengobatan. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul, Santa Teresa dari Kalkuta, dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau berkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita menyatukan seluruh doa-doa kita dengan doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat.
Damai Tuhan bersamamu. dan bersama roh. Kita saling berbagi damai. Damai Kristus. Anak domba Kau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Kau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Kau yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Tuhan Yesus Kristus, semoga penerimaan tubuh dan darah-Mu tidak menjadi hukuman dan siksaan bagi kami, tetapi melindungi dan menyehatkan jiwa raga kami karena kasih sayang-Mu. Marilah kita siapkan hati kita supaya kita layak dan pantas untuk menyambut Tuhan dan menerima berkat-Nya. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas kau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh dan darah Kristus melindungi kita sampai ke hidup yang kekal. Amin. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku, karena sekarang aku tak dapat
Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, syukur atas rahmat anugerah-Mu, santapan tubuh dan darah-Mu bagi kami. Semoga semakin memperteguh iman kami kepadamu akan rahmat kebangkitan yang Engkau berikan kepada kami semua dalam hidup kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu dalam pergumulan dan perjalanan hidup kami masing-masing. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Silakan duduk, kita dengarkan pengumuman. Terima kasih kepada Romo Antonius Soehardi Antoro yang malam ini telah memimpin ibadah perayaan Ekaristi pada malam hari ini. Kiranya berkat Tuhan Yesus senantiasa menyertai Romo, memberkati dalam setiap langkah Romo. Dan Bapak Ibu, untuk pengumuman berikutnya adalah webinar Elizabeth Ministry, Spiritualitas Kidung Hamba Allah bersama Romo Eko Wahyu OSC yang akan dilaksanakan pada hari Senin 16 Mei pukul 17 dengan kontak person yang ada di dalam pengumuman adalah Ibu Caroline dan Bapak Sony. Berikutnya adalah persekutuan doa online berikutnya hari Rabu 11 Mei 2022 pukul 19.30 dengan tema Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang dari Yohanes 12 ayat 46 dengan firman dibawakan oleh Ibu Emi Sri Haryati. Misa online berikutnya adalah pada hari Rabu 18 Mei pukul 19.30 dengan pembawa adalah Romo Kamelius de Lelis de Junha PR. Persekutuan doa online yang berikutnya adalah hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 pukul 19.30 dengan tema keselamatan adalah anugerah Tuhan dari Yohanes 3 ayat 16-17 dengan pembawa firman Ibu Tres Suharsono. Jika Anda ingin mendapatkan informasi mengenai kegiatan kami, dapat menghubungi melalui WA, chat ke Sekretariat PDKK Elsa dengan nomor 0851 0335 3333. Terima kasih sudah bergabung di PD Online pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara yang terkasih, terima kasih untuk kebersamaan kita, baik yang hadir di sini juga yang mengikuti secara Zoom semua tugas liturgi hari ini, sehingga perayaan Ekaristi bisa berjalan dengan baik dan lancar. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudari sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, perayaan Ekaristi sudah selesai. Haleluya, haleluya. Syukur Syukur. pada Allah. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu, seperti yang Romo Aan udah bilang, Tuhan Yesus sudah bangkit. Maka dari itu kita harus semangat bekerja di ladangnya Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini dengan semangat. Dan di sini dan yang di rumah, mari kita nyanyikan dengan penuh semangat dan sukacita. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya.
ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Sekali lagi. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah hadir di sini maupun yang ada di rumah. Selamat Paskah dan God bless you.